Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nito Salimaula. Saya berasal dari kelas 2A D4 Teknik Informatika angkatan 2023 Politeknik Negeri Bandung. Saat ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil dari pengerjaan penugasan evaluasi tengah semester untuk memenuhi tugas membuat sebuah visual dari bentuk dasar yang sebelumnya sudah dipelajari pada pekan-pekan pembelajaran mata kuliah komputasi grafik praktik. Nah, jadi untuk pembuatan visualnya sendiri di sini kita sudah ditentukan buat temanya itu yaitu adalah kebudayaan di Indonesia, dan untuk saya sendiri di sini memilih kebudayaan dari Jawa Tengah. Untuk daerah khususnya itu Ponorogo, yaitu Reog Ponorogo. Nah, jadi di sini saya sendiri kebudayaan itu tidak hanya satu gitu, namun dengan beberapa elemen atau objek lainnya yang masih bersinggungan dengan Reog Ponorogo. Ini dilakukan untuk memenuhi standar minimum dari penugasan ini sendiri, yaitu terdapat minimal 5 motif dari setiap pekerjaan. Dari saya sendiri di sini untuk pengerjaannya itu saya mengambil objek yaitu reog atau sering disebut barongan. Lalu di sini saya juga mengambil bagian dari jaranan atau kuda-kudaan yang sering dipakai oleh bagian penari latar dari reog. Lalu di sini juga saya mengambil objek yaitu adalah topeng dari Kana Sewandana gitu. Merupakan salah satu perangkat dari iring-iringan reog Ponorogo. Jadi di sini saya hanya menetapkan cukup dengan 3 objek saja, namun dari 3 objek ini di dalamnya saya membagi lagi menjadi beberapa motif khusus gitu. Mungkin untuk penjelasan singkat pemilihan topik pada penugasan kali ini sekian. Di sini kita akan langsung saja mungkin ke demonya. Selanjutnya kita akan langsung saja untuk demonstrasi hasil kerja yang telah saya lakukan dari pekerjaan ini. Kita run dari programnya sendiri. Di sini kita menggunakan aplikasi Godot gitu. Jadi untuk aplikasi pembangunnya itu telah ditentukan oleh dosen pengampu yaitu Godot gitu. Mungkin di sini kita akan kecilin dulu dari segi suaranya, takutnya terlalu besar. Oke. Nah, jadi untuk pengerjaannya sendiri sudah ada requirement gitu dari dosennya, yaitu kita harus mengerjakan beberapa skin yang ada, yaitu sebanyak 4. Nah, skin ini memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dengan karakteristik skin pertama itu motif 2 dimensi saja. Lalu untuk skin kedua itu ada motif 2 dimensinya dengan animasi. Lalu yang skin ketiga itu ada motif dari 2 dimensi ditambahkan warna pewarnaannya. Lalu yang keempat itu ada motif dengan animasi dan interaksi. Nah, namun dengan dalam pengerjaan kali ini saya membagi dari keempat skin itu menjadi 2 saja. Namun mungkin untuk menyesuaikan dengan requirement yang ada dan untuk pengumpulannya sendiri nanti saya akan sesuaikan menjadi 4 skin gitu. Lalu namun untuk penyampaian kali ini saya masih dalam format 2 skin, dimana dari 2 skin ini menampung dari keempat skin requirement yang telah ditentukan oleh dosen. Di sini dari perbandingan desain yang telah saya terapkan sebelumnya pada pembelajaran mingguan mata kuliah Komgraf, di sini saya mendesain ulang gitu agar lebih bagus juga dari buttonnya, dan dari backgroundnya juga saya sini sesuaikan gitu dengan topik dari yang telah ditentukan, yaitu kebudayaan Indonesia. Nah, saya akan singgung secara singkat. Mungkin untuk halaman about dan guide-nya itu saya membuat baru lagi gitu dari pekan-pekan pembelajaran sebelumnya. Kita langsung saja ya ke penjelasan dari skin utama, yaitu menerapkan kebudayaan dari Jawa Tengah atau Reog Ponorogo. Kita akses terlebih dahulu untuk skin pertama, yaitu karya ETS dengan keterangan novel. Nah, pada skin yang pertama ini memenuhi dari pengerjaan dari 2 skin requirement, yaitu motif 2 dimensi dan motif 2 dimensi dengan animasi. Mungkin untuk penjelasannya itu motif 2 dimensi saja, mungkin di sini maksudnya dengan itu skeleton gitu. Jadi kita membentuk objek-objek yang telah kita tentukan dengan bentuk-bentuk dasar yang telah sebelumnya dipelajari gitu. Bentuk-bentuk dasar sendiri di sini sudah ditentukan seperti lingkaran, elips, persegi, segitiga sama kaki, dan masih banyak bangun datar yang sudah dibuat pada file primitif gitu. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membentuk objek dari bentuk-bentuk dasar tersebut. Nah, apabila teman-teman lihat di sini di tengah itu sudah ada objek dari Reog Ponorogo. Nah,
yang apabila teman-teman lihat lagi di sebelah kanan atas itu ada objek dari topeng Klena Swendana dan yang di bawahnya ada kuda-kudaan atau jalanan. Nah, di sini saya benar-benar memaksimalkan dari setiap objek itu menggunakan bentuk-bentuk dasar gitu. Selanjutnya mungkin untuk skin pertama sudah sesuai bahwa di sini saya sudah menerapkan skeleton yang ada untuk pembentukan dari setiap objeknya. Lalu yang kedua itu skin dengan animasi gitu. Mungkin ini juga sudah memenuhi skin keempat yaitu animasi dengan interaksi. Jadi di sini saya sudah menyediakan check button dan slider untuk mengontrol animasi transformasi dan parameter pergerakan lainnya gitu. Seperti jarak dan setiap kecepatan dari transformasinya. Nah, apabila kita klik di sini, maka setiap objek di sini akan melakukan animasi transformasinya masing-masing. Dari Reog sendiri di sini untuk transformasinya dilakukan sebuah rotasi. Ini juga diterapkan pada jalanan atau kuda-kudaan. Jadi untuk transformasi animasi yang digunakan pada Reog ini sama halnya dengan animasi transformasi yang diterapkan pada kuda-kudaan. Namun untuk kuda-kudaan sendiri di sini untuk translasinya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan Reog. Dan untuk topeng Klena Swendana di sini khusus selain rotasi dan translasi, di sini saya terapkan sebuah scaling gitu. Di sini topeng Klena Swendana akan terlihat seperti membesar dan memperkecil. Ketiga transformasi yang telah diterapkan itu sudah ada parameter untuk mengatur besarannya gitu, seperti kecepatan dan jaraknya pada slider yang sudah saya buat gitu. Teman-teman apabila mengakses ini maka akan bisa mengatur bagaimana jarak serta kecepatan dari setiap transformasi animasinya. Nah, mungkin dari penjelasan skin novel pada pengerjaan saya sudah memenuhi skin requirement yang telah ditentukan oleh dosen, yaitu skin 1 kedua, di mana skin 1 kedua itu menjelaskan motif dua dimensi dan motif dua dimensi dengan animasinya. Selanjutnya kita akan ke skin pengerjaan yang kedua, yaitu karya ETS dengan keterangan fill. Seperti penjelasan feel sendiri, di sini saya berbeda dengan skin pengerjaan saya yang pertama. Di sini untuk setiap objeknya itu telah diwarnai gitu. Untuk pewarnaannya sendiri di sini saya sudah menentukan sebelumnya bagaimana rencana pewarnaan setiap objek pembangun dari setiap objeknya gitu di dalam aplikasi desain grafis. Sama halnya dengan skin pekerjaan yang pertama, apabila kita aktifkan dari check button yang telah disediakan di sini, setiap objek maka akan melakukan transformasi animasi. Ada juga slider di sini, sama halnya seperti pengerjaan skin pekerjaan sebelumnya. Setiap animasi transformasi akan diatur untuk besaran, jarak atau kecepatan melalui slider yang telah ada. Nah, mungkin berbedanya itu dengan skin pekerjaan yang pertama itu, di sini dari objeknya sudah diwarnai dengan fungsi yang sudah ada pada godotnya, itu draw polygon. Nah, saya di sini untuk mewarnainya itu benar-benar satu-satu gitu sesuai bentuk dasarnya. Jadi saya menentukan layer paling belakang itu yang mana, lalu untuk susunan layeringnya juga saya telah tentukan sendiri gitu. Yang mana yang paling depan dan mana yang paling belakang agar terlihat terstruktur gitu, jadi dari pewarnaan sendiri terlihat jelas. Kalau kita aktifkan, maka akan ada animasi transformasi dari setiap objek yang ada. Di sini juga apabila kita geser dari animation speednya, maka animasi transformasinya akan terlihat cepat. Untuk vertical range itu akan mempengaruhi translasi dari animasi transformasi yang digunakan setiap objeknya. Lalu untuk scaling speed ini khusus pada objek Klena Swendana. Nah, mungkin dari pengerjaan pada skin yang kedua pada saya itu yang feel itu sudah memenuhi skin requirement ketiga dan keempat ya dari skin yang telah ditentukan oleh dosen, yaitu skin dengan poligon berwarna lalu animasi dan interaksinya. Jadi di sini untuk poligon warnanya sudah diterapkan pada setiap objek, dan interaksinya di sini saya menggunakan touchpad dan atau mouse untuk klik check button atau pergeseran dari slider untuk mengontrol transformasi animasinya setiap objek. Selanjutnya di sini saya akan membahas bagaimana tahapan pengerjaan yang saya lakukan pada minggu-minggu sebelumnya, dan saya juga akan menyinggung sedikit singkat bagaimana
algoritma dari penerapan transformasi yang saya gunakan. Mungkin sekian dari demonstrasi yang saya lakukan. Kita akan ke sesi berikutnya. Oke, berikutnya di sini saya akan singgung secara singkat bagaimana cara kerja dari algoritma yang saya buat ini gitu. Nah, di sini saya sudah merangkum dari bagaimana algoritmanya itu. Dari yang pertama itu di sini kita perlu menginisialisasi objek-objek pembangun dari setiap objek yang telah kita tentukan. Lalu di sini kita buat gambarnya dengan bentuk-bentuk dasar yang ada pada setiap objeknya. Semisal di sini saya karena menetapkan 3 objek yaitu kelana, jalanan, dan reog. Di sini saya membuat file terpisah yaitu kelana CS, jalanan CS, dan reog CS. Nah, masing-masing dari file ini memang mengatur dari animasi, transformasi, dan bagaimana bangun datar pembentuk dari objek utama gitu. Nah, karena memang dari requirement sendiri mengharuskan kita minimal itu adalah 5 motif. Di sini dari saya sendiri dari 3 objek yang telah saya buat dibagi lagi menjadi beberapa subbagian. Nah, dari subbagian ini menjadikan sebuah motif dari requirement yang telah ditentukan sebelumnya oleh dosen pengampu. Semisal di sini reog. Di sini reog sendiri saya bagi lagi menjadi sub bagian atau sub motif, sehingga di sini mungkin dari requirement yang ditentukan oleh dosen yaitu minimal 5 motif, di sini sudah sangat memenuhi gitu dari pengerjaannya. Mungkin dari objek reog di sini saya membagi lagi menjadi bagian mahkotanya, bagian kepalanya, bagian barongan, bagian caplokan, dan ada bagian lainnya seperti bagian dadak meraknya gitu. Nah, selanjutnya pada algoritma itu di sini kita perlu menginisialisasi pada fungsi ready gitu. Nah, di sini saya membuat beberapa fungsi inisialisasi, yaitu pada fungsi ini akan ada pembentukan setiap bangun datar, pembentukan objeknya gitu. Pembentuk objeknya di sini banyak sekali gitu. Ada trapesium sama kaki yang dibutuhkan, lalu segitiga sama kaki. Di sini benar-benar saya buat sedetail mungkin agar dari pewarnaannya agar nanti dari pewarnanya sendiri bagus gitu, penggabungan dari warnanya sendiri. Oke, selanjutnya, nah setelah itu dari setiap objek itu dari setiap objek apabila sudah diinisialisasi dan ada file penghandle dari setiap objek, lalu di setiap file objeknya itu ada fungsi update animasi, dimana pada fungsi ini dilakukanlah sebuah perhitungan dari transformasi yang diinginkan setiap objeknya gitu. Nah, semisal di sini mungkin di sini ada update animasi. Nah, di sini nilai-nilai seperti variabel yang telah ditentukan, animation speed, lalu ada vertical range yang diinginkan oleh saya bagaimana cara animasi transformasinya. Di sini akan dilakukan perhitungan bagaimana angle dan offset yang dilakukan pada transformasi. Selanjutnya, dari penghitungan nilai rotasi atau mungkin posisi ini akan dilempar ke fungsi update fungsi apply animation transform. Nah, mungkin pada fungsi apply animation transform ini sudah tersusun bagaimana alur kerja dari setiap transformasi yang dilakukan untuk salah satu atau setiap objeknya. Nah, semisal di sini pada reog, di sini kita menentukan beberapa transformasi seperti akan dilakukan translasi, di mana alur kerja translasi yang pertama ini yaitu memindahkan titik koordinat ke 0,0 gitu. Lalu di sini akan dilakukan rotasi
secara clockwise gitu, secara arah jarum jam gitu, secara arah jarum jam. Lalu akan dilakukan translasi kembali, lalu mengembalikan nilai terakhir, akan dilakukan translasi lagi, yaitu mengembalikan nilai ke awal gitu. Nah, cara kerja algoritma ini sama gitu, dilakukan pada setiap objek-objek yang ada yang saya buat. Nah, selanjutnya dari setiap objek ini saya buat sebuah file, yaitu sebuah file karya, yaitu untuk menampung objeknya gitu. Di sini pada file karya ini setiap objek yang dibuat akan diundang sebagai node-node baru. Maka di sini akan dilakukanlah add child gitu, daripada setiap file objeknya. Nah, mungkin cara alur kerja singkatnya seperti itu. Ada beberapa file mungkin yang penting yang mungkin bisa saya jelaskan di sini, seperti objek utils yang saya tambahkan baru di sini. Objek utils ini mengatur untuk bentuk apa saja dan warna yang digunakan untuk setiap pembentukan poligon nanti gitu. Lalu file mungkin dari file primitif atau bentuk dasarnya. Nah, dari primitif sendiri di sini saya menambahkan fungsi convert to Cartesian. Untuk apa gitu? Nah, convert Cartesian ini digunakan untuk mengubah koordinat yang sebelumnya itu pada program yang telah disampaikan oleh dosen pengampu itu. Apabila kita mengetikkan 0,0, maka bangun datar yang dibentuk itu akan, titik pembentuknya itu akan ada pada di ujung kiri atas gitu. Nah, di sini saya menambahkan fungsi convert to Cartesian ini untuk memindahkan koordinat ini gitu. Jadi dari yang sebelumnya apabila kita klik menginputkan koordinat x 0 y 0 nya itu x nya itu 0, y nya 0 itu akan ada di kiri atas dengan convert to Cartesian. Di sini untuk koordinat 0,0 nya itu akan di titik pusat dari Godotnya, dari window yang dibuat oleh Godot gitu. Nah, ini memudahkan saya untuk membentuk seperti bentuk-bentuk dasar tadi, bentuk-bentuk dasar objek itu. Jadi di situ saya lebih mudah bagaimana cara koordinat yang dibutuhkan setiap titik pembentuk bangun datarnya. Lalu diterapkan dari convert to Cartesian ini ke beberapa rumus pembentuk bangun datar yang memang sudah disediakan oleh dosen pengampu. Nah, lalu ada beberapa perubahan juga, yaitu pada fungsi pembentukan bangun datar segitiga sama kaki. Di sini saya menambahkan satu parameter, yaitu angle degrees, yaitu untuk mengatur rotasi dari bangun datar segitiga sama kaki. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena di sini saya membutuhkan sebuah segitiga dengan beberapa rotasi. Karena mungkin dari penerapan desainnya sendiri, di sini saya memang membutuhkan segitiga yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Nah, seperti di sini saya membutuhkan segitiga yang agak condong ke kanan, di sini saya membutuhkan segitiga yang agak condong ke kiri, dan segitiga sama kaki lainnya yang diperlukan pada setiap objek gitu. Nah, mungkin itu saja dari algoritma dan beberapa perubahan yang mungkin bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Selanjutnya saya akan menyinggung bagaimana cara pengerjaan saya pada proyek kali ini dan kendala apa saja yang saya alami selama pengerjaan pada proyek ini. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengerjaan yang saya lakukan pada penugasan ini gitu. Nah, dari pengerjaannya sendiri, saya di sini membagi menjadi 3 progres besar dari pengerjaan. Yang pertama itu progres pertama
Di sini saya fokus pada pembentukan skeleton dari setiap objek. Saya menentukan bentuk dasar apa saja yang mungkin bisa membentuk objek utama seperti reog, jaranan dan topeng klena swandana. Lalu pada progres pertama juga di sini saya membutuhkan refactoring masih dalam skala kecil agar memudahkan saya untuk memodularkan beberapa fungsi dan reusable beberapa fungsi agar tidak hardcode gitu, tapi masih dalam skala kecil gitu di progres pertama ini untuk si refactoring kodenya. Karena mungkin untuk di progres pertama ini saya benar-benar fokus bentuk dasar untuk menentukan bentuk dasar apa saja yang mungkin sesuai dengan objek yang saya tentukan. Nah, ada alat bantu untuk menentukan objek yang saya tentukan ini, yaitu adalah alat bantu yang pertama itu untuk menentukan desainnya. Di sini saya menggunakan aplikasi desain grafis yaitu Adobe dan Canva untuk menyesuaikan sketsa dari vektor reog, vektor topeng, dan vektor kuda untuk menentukan bangun datarnya, dan ada alat bantu untuk menentukan koordinat yaitu GeoGebra. Di sini saya menempatkan dari si sketsa saya yang buat ini pada GeoGebra untuk menentukan koordinat titik pembentuk agar lebih cepat dari segi pengerjaannya juga, untuk menentukan setiap titik koordinat pembentuk bangun datar. Lalu pada progres kedua di sini saya fokus pada penerapan animasi serta refactoring kode yang lumayan besar gitu. Daripada progres kedua ini saya melakukan refactoring kode yang besar-besaran gitu. Jadi ada beberapa mungkin fungsi yang sebelumnya itu ditulis secara berulang kali. Di sini saya memindahkan ke beberapa file gitu untuk meningkatkan modularitas dan reusable dari setiap fungsinya gitu. Di sini agar memudahkan saya dalam pengembangan si programnya sendiri. Nah, selain di reusable yang besar-besaran, di sini saya juga pada progres kedua menentukan animasi transformasi apa saja gitu yang cocok digunakan pada setiap objek yang saya tentukan gitu. Nah, saya mendapatkan kendala pada penerapan transformasi dari animasi setiap objeknya itu, yaitu saya di sini masih kurang paham gitu sebelumnya itu pada setiap fungsi yang ada pada file transformasi face gitu, dari refleksi, translasi, rotasi. Di sini saya memang pada saat itu belum memahami bagaimana sih saya bisa menerapkan setiap fungsi ke setiap objeknya gitu. Nah, dari kendala yang saya alami ini, ya mungkin saya bertanya kepada beberapa teman, tapi lebih sering kepada Rafif gitu. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Rafif sudah membantu dari pemahaman algoritma transformasi face-nya ini. Jadi dari Rafif sendiri sini menjelaskan bagaimana setiap parameter yang ada pada fungsi animasi transformasi ini dapat bekerja gitu, membentuk sebuah animasi gitu. Nah, dengan pemahaman algoritma yang saya dapatkan ini, saya bisa menentukan animasi transformasi apa saja yang cocok digunakan pada setiap objeknya. Nah, itu adalah progres kedua gitu. Jadi selanjutnya progres ketiga. Pada progres ketiga sini saya melakukan desain ulang dari wallpapernya, dari background, lalu dari buttonnya. Di sini saya mendesain ulang halaman menu yang saya gunakan pada week pembelajaran, minggu-minggu pembelajaran pada mata kuliah Komgraf.
menjadi lebih fresh gitu, lebih sesuai. Lalu saya juga mengupdate halaman about dan guide yang lebih sesuai. Dan pada progres ketiga ini saya melakukan progres mewarnai gitu, pada setiap bangun datar untuk memenuhi skin polygon pada requirement yang ditentukan oleh dosen pengampu gitu. Warna apa saja yang mungkin tidak bertabrakan dengan warna lainnya pada penerapannya, lalu warna apa yang cocok pada setiap bangun datar agar memiliki perpaduan yang bagus lah pada setiap objeknya, jadi tidak bertabrakan. Nah, itu adalah progres-progres besar yang saya rangkum dari pengerjaan penugasan kali ini. Untuk timeline pengerjaannya itu dari untuk progres pertama itu saya kerjakan dari sebelum liburan Lebaran hingga Lebaran. Lalu setelah Lebaran saya fokus pada progres kedua hingga 2 minggu sebelum deadline. 2 minggu sebelum deadline, lalu 2 minggu terakhir sebelum deadline saya gunakan progres ketiga. Mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan dari segi demonstrasi, algoritma singkat, dan mungkin timeline cara pengerjaan saya pada penugasan kali ini. Sekian saja hal yang semua yang dapat saya bisa sampaikan pada penampilan kali ini. Semoga apa-apa yang saya sampaikan semuanya dapat menjadi wawasan, ilmu, dan juga referensi bagi teman-teman semua yang mungkin tertarik pada penerapan visual dan transformasi geometri ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video penjelasan tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.